Gadis kecil ini sedang mencuri buah apel di pohon. Konda baru saja menjentikkan jarinya ketika kedua anjing itu dengan marah tiba-tiba bergegas ke arah gadis kecil itu. Saat teriakan terdengar, gadis kecil itu dibawa ke rumah sakit darurat. Keluarganya juga memberitahu polisi. Tapi orang yang melepaskan anjing itu masih duduk santai makan nasi. Saat ini, ada polisi memanggilnya dan mengatakan bahwa itu masalah besar. Kepala baru ingin dia ditangani sesuai dengan hukum. Tapi kepala polisi baru datang bernama Sankar. Dia adalah inkarnasi keadilan dan juga musuh kejahatan. Tapi Konda tidak menganggapnya serius. Dengan sombong bilang bahwa seorang polisi yang kecil tidak bisa melakukan apapun. Sep bilang Konda adalah seorang keras kepala. Jika tidak percaya, nanti bertemu dengan Katari dalam penjara. Dia pernah adalah seorang penjahat paling takut di India. Tapi sekarang Sakar mengalahkan. Konda pergi ke penjara untuk bertemu dengan Katari. Dia ingin bertanya seberapa mengerikan kekuatan Sankar. SP bilang Katari pernah mendominasi selama waktu. Beberapa tahun yang lalu, Katari hanya seorang bawahan biasa. Dalam organisasi teroris, hidup dari hari ke hari. Bahwa bos sedang membuat sesuatu untuk bertarung. Tapi itu adalah apa saya juga ingin tahu. Pokoknya kekuatannya hebat. Katari coba membuang itu ke jauh, ada asap naik dan meledak bosnya. Sejak itu, Katari dengan jahat mulai bertarung. Dia memusnahkan semua penjahat di seluruh kawasan. Akhirnya dia berubah menjadi bos mereka. Berkat perilakunya yang kejam, Katari menjadi penguasa daerah ini. Tidak ada yang berani mengatakan dengannya. Tapi seorang penjahat seperti ini. Sekarang dia hanya bisa tinggal di penjara selama sisa hidupnya. Konda dengan rendah hati bertanya, apa sudah terjadi? Saat ini Katari sedang berpikir tentang kenangan. Setelah menjadi penguasa, Katari sudah tidak ingin apapun lagi. Tapi dia sangat sayang putrinya. Tidak mengizinkan siapa pria pun mendekat. Pada sesuatu hari, istrinya menyadari putrinya naik motor polisi. Dia dengan buru-buru memberitahu dengan Katari. Katari dengan marah mengirim istrinya untuk memanggil Vetapalem yang dia asuh. Saat suara siulan bergema, tiba-tiba karavan Vetapalem muncul dari tanah. Mereka mengibaskan debu di tubuh mereka. Setiap orang menghabiskan semangkuk darah keledai. Kemudian mulai berlari dengan gila. Mereka berlari bola-bali dengan total 30.000 putaran. Orang-orang tak dikenal ini adalah Vetapalem yang dibesarkan oleh Katari. Untuk membantu Katari menangani masalah yang susah. Ketika malam, pacar putri Katari keluar untuk patroli malam. Tiba-tiba lampu motor memecahkan. Orang-orang juga tersungkur ke tanah. Kelompok monster dalam malam seperti kawanan serigala mengejar mangsanya. Polisi itu mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri. Tapi dia dengan tidak beruntung jatuh dan mati di bawah serangan monster yang hiruk-pikuk. Kematian rekannya membuat Sankar bersumpah bahwa dia akan membawa penjahat itu ke penjara. Jadi dia pergi ke pasar untuk menangkap Katari. Saat ini Katari mewakili aturan dan ketertiban tempat ini. Sankar ingin dia menerima penyelidikan. Katari menunjukkan penghinaan, berkata dengan sangat bercanda. Kamu tidak tahu latar belakangku kan? Tidak terduga dua kata, latar belakang adalah tabu besar dalam kehidupan Sankar. Itu menikam pada saraf emosional di telinga Sankar. Dua matanya tiba-tiba memerah. Api di sebelahnya juga menyala. Kaki kiri Sankar menginjak tanah. Menamparkan Katari jatuh ke tanah. Kepala memukul dengan keras ke tanah. Semua di sekeliling tiba-tiba berhenti. Roda juga mogok. Sankar gunakan kaki kiri menendang terbang Katari. Kemudian tariknya ke arah mobil polisi. Saat ini, ada seorang wanita yang menghalangi jalan Sankar. Dia mengangkat kaki dan menendang Sankar terbang 30 meter. Untunglah, dia berhenti tepat waktu dan berlutut di tanah. Dia berbalik kepalanya, putar tinju. Menangani selesai satu orang. Kemudian bergegas ke depan, memukul pada kelompok preman. Sankar tidak tahu apa yang harus ditarik untuk mengunci pergelangan Katari. Dia menghindari pisau lalu menggagalkan kaki musuh. Dia juga menghindari pisau lain lagi. Memukul kepala kedua musuh bersama-sama. Jadi setiap orang setiap jalan. Saat ini, jaraknya 35 meter dari mobil polisi. Sankar mengalahi satu persatu. Sankar meninju satu orang terbang dan kemudian meninju yang lain di mulut. Membuatnya berputar ratusan kali tanpa menyentuh tanah. Dia angkat orang itu, semua musuh dipukuli. Sankar terus tarik Katari ke depan. Rem akan aus. Sankar dengan cepat tangan memukul seorang lain. Saat ini ada seseorang menemukan keterampilan menari baru. Sankar menjepit leher musuh.
Pukul orang di depan, tendang orang di belakang, musuh dikalahkan. Angkat kaki menendang sekali adalah selesai satu orang. Tendangan yang menunjukkan kekuatan kelas. Dia lanjut berlangkah ke depan. Sankar melemparkan seorang pria ke atas bara api. Lalu angkat jari tengah untuk meremehkan mereka. Pada pagi, istri Katari membawa pengacara ke kantor polisi. Karena bukti yang tidak cukup, Katari ditebus. Dia hegemoni satu tempat tapi dia ditangkap ke kantor polisi, hal ini sangat malu. Tidak terduga, seorang polisi mengira dia sudah mati. Mengumumkan pernikahannya dengan putrinya di depan semua orang. Motor ini membawa seluruh keluarga Sankar. Senyum yang senang membuat seluruh keluarga terlihat cerah. Tapi Katari akan memulai pembunuhan. Itu karena Sankar mengalahkan Katari di pasar. Kemudian masih menangkapnya kembali kantor polisi. Setelah dijamin, Katari melihat pacar putrinya. Sebenarnya, otak serigala gurun tidak pintar. Mereka bunuh polisi yang salah. Hal ini membuat orang kemaluan seperti Katari semakin kesal. Tapi sesuatu yang lebih memalukan terjadi. Ada banyak brosur pernikahan di jalan. Diumumkan bahwa akan ada upacara pernikahan antara putri Katari dan seorang polisi pada besok. Dalam waktu marah, Katari memberitahu istrinya memanggil kelompok tentara Vetapalem. Saat ini Sankar mengantar pasangan ke mobil. Kota tiba-tiba matikan listrik. Berubah menjadi tempat gelap. Semua daya rusak. Bom asap tertinggal di garasi. Kelompok monster seperti serigala dalam gelap. Mulai dengan gila bertarung. Perang kekacauan dimulai. Terlalu gelap seperti ini. Tidak dapat membedakan siapapun dari siapapun, semua orang menontonnya sebentar. Pokoknya pertarungannya sangat spesial. Sankar menangkap binatang suci yang belum mundur. Setelah 3 hari disiksa dengan kejam, Vetapalem mulai berbicara. Dia bilang mereka mematuhi perintah dari istri Katari. Tapi Katari dengan cepat mendapat berita. Dia takut istrinya akan mengungkapkan kejahatannya, jadi dia memerintahkan kelompok tentara Vetapalem untuk membunuh istrinya. Hancurkan semua bencana. Polisi buru-buru sampai, dan menyaksikan seluruh proses pembunuhan. Sankar dengan gila mengejar Vetapalem. Itu juga ingin melakukan serangan balik. Sankar mengeluarkan pistol dan menembak tapi tidak terkena Vetapalem. Tapi membunuh orang miskin yang menunggu cerita. Kejadian ini membuat Katari sangat bersemangat. Dia segera mengirim orang untuk memancing orang agar membuat kerusuhan besar. Orang-orang hancurkan semua. Menghadapi kemarahan, Sankar harus pengunduran diri. Saat keluar, dia bertemu dengan Katari. Dia berubah gaun menjadi celena. Dengan sombong mengatakan bahwa kali ini kamu membuatku kehilangan muka. Aku akan gunakan jiwa seluruh keluargamu untuk memberi penghormatan kepada kehormatanku. Saat sampai malam, Sankar sedang berada di kantor, mendapat telepon Katari. Dia mengatakan, kelompok Vetapalemku sudah sampai rumahmu, menunggu membersihkan mayat istrimu ya. Sankar memohon di telepon. Dia memohon sebentar dan tidak menahan lagi. Tiba-tiba dengan suara keras mengatakan, Katari merasa susah paham. Apa sih? Apakah dia sudah gila? Kenapa dia tidak takut? Saat ini kelompok monster memegang pisau dan masukkan ruang istri Sankar. Dia membuka mata, angkat kakinya dalam serangan balik. Dia bangun, mengambil lengan satu orang. Dia melompat setinggi 5 meter. Kemudian dengan kuat menyentuh tanah. Dia memakai sepatu dan berputar 7200 derajat untuk menyerang monster. Dia menendang sekali, mengacak-acak rambutnya. Menghindari pisau, membuat anaknya takut dan menangis. Dia meninju berulang kali dan mengakhirinya dengan satu telapak tangan. Orang itu sudah dikalahkan. Kemudian dia mengangkat kaki dan menendang sabit. Keren abis, astaga. Ini bukan kata-kata dari saya, itu adalah kata dari anaknya. Dia berbalik kepala, terungkap mata besar. Dia berguling dan kemudian bangkit. Satu orang lagi dikalahkan. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin menyelinap pada anaknya. Dia menendang tempat tidur, anak itu tiba-tiba terbang. Dia membantu anaknya lalu berbalik tubuhnya untuk menendang musuh. Kemudian dia mengambil alat itu dan memukulnya satu persatu. Musuh terus-menerus KO. Saat ini ada seseorang ingin menyelinapnya. Putranya bukan tidak bagus. Bocah ini mengeluarkan paku berpanjang 2 meter dan menikam pada lidah musuh. Ibu dan anak bekerja sama dengan baik. Kemarahannya tiba-tiba menghilang. Setelah mengundurkan diri, Sankar mulai menyelidiki mengapa dia jelas mengincar monster. Tapi terkena pada orang yang tidak bersalah. Ternyata orang yang membunuh orang biasa adalah seorang lain. Sankar sedang mengejar untuk menangkap pembunuh.
Tidak terduga tembakannya meleset mengenai pejalan kaki yang tidak bersalah. Menghadapi dengan kemarahan dari orang-orang, Sankar telah melepaskan kepercayaannya dan mimpi dirinya. Saat ini dia jatuh ke dalam depresi. Dalam ingatan, dia membidik ke kaki monster. Tidak bisa memukul orang biasa. Sankar mendasarkan ingatannya dan menemukan peluru yang dia tembakan. Dia dengan buru-buru berlari kembali kantor polisi untuk lihat daftar penerima peluru. Di kantor polisi kehilangan peluru. Sankar bertanya kepala polisi baru sampai kantor polisi. Saat itu kepala polisi di belakangnya. Pelurunya tembakan ke bawah, gimana bisa tabrak orang biasa? Serahkan pistolnya. Terdengar pertanyaan dari Sankar, kepala polisi berdiri dan melarikan diri. Sankar mengambil sesuatu dan melempar ke arah kepala polisi. Tapi hal itu tabrakan ke belakang lehernya. Sepatu kulit Sankar menginjak ke tangan kepala polisi. Kepala polisi dengan sakit memohon. Sankar dengan sedih bilang pengkhianat lebih menakutkan daripada preman. Kepala polisi juga dengan jujur mengaku. Mereka memenuhi perintah dari Qatari. Bukan hanya dia, tetapi setiap kantor polisi memiliki mata-mata Qatari. Dia kendali seluruh kota. Semua berita tentang kelompok Feta Palem tersembunyi. Sankar memberikan dokumen kepada menteri. Menteri mengatakan, 3 hari kemudian, dia tidak ingin melihat Qatari lagi. Sankar dengan sendiri mengemudi mobil menyerang sindikat kejahatan Qatari. Bawahan Qatari buru-buru mencari jalan untuk melarikan diri. Di bawah senjata, Sankar tidak ada yang bisa bertahan. Setelah ledakan, dia bergegas ke tambang Qatari. Hakimi semua perusuh. Serangan Sankar telah mengguncang seluruh perusahaan. Qatari menerima berita itu dan segera memanggil orang-orang, tetapi kenyataannya sangat kejam. Bahkan seorang perwira polisi berpangkat tinggi atau seorang anggota Kongres. Mereka semua tahu dia tidak punya jalan kembali, jadi mereka dengan tegas menolak. Qatari tahu dirinya akan bertemu dengan bahaya. Dia berlari ke basis kelompok Feta Palem. Sankar sudah membuatnya menghilang semua. Saat ini Qatari ingin menghancurkan Sankar. Pemimpin Feta Palem bersumpah. Tentara Feta Palem tidak takut apapun. Mereka akan membawa mayat Sankar kembali. Di tempat lain Sankar sudah membawa tim polisi bersenjata mulai mencari sekeliling. Sedangkan Sankar dengan sendiri berlari ke basis tentara Feta Palem. Dia mengemudi ke pantai yang aneh. Mobil membuat percikan air di kedua sisi. Wiper terus bergerak. Tapi saat belok kiri, rodanya macet. Bahkan jika dia menginjak pedal gas, mobil tidak akan berjalan. Sankar harus pergi ke rakit tua. Tarik keluar rokok tahun ke-82, nyalakan perlahan. Dalam gurun yang kesepian, tanpa suara. Sankar menikmati perasaan menyenangkan yang langka. Tiba-tiba ada sekelompok Feta Palem dengan tangan memegang pisau bergegas dari pasir. Mereka menyerang dengan kuat, menebas kaki Sankar. Kemudian cabut gigi mereka untuk membentuk dinding Feta Palem. Serangan mendadak itu membuat Sankar lengah. Jadi dipukulkan oleh kelompok Feta Palem. Sankar ditarik dan jatuh ke tanah. Dia jatuh dan menghancurkan satu orang dan kemudian melompat dan menikam orang lain. Kemudian dia memegang kait dalam pasir. Memulai pembantaian yang mengerikan. Dia menekan kepala musuhnya ke pasir. Kemudian menangkap kaki dan berbalik tubuh musuh. Lalu jatuh berlutut menghabisinya. Seseorang menarik 2 kait dari tanah. Dia menyerang garis set. Kemudian, pukul di kiri, kanan, tapi tidak kena. Sankar memegang pergelangan tangannya lalu mendorong dia jatuh. Dia membidik di sini, di situ tapi tidak kena. Kemudian Sankar membanting tubuhnya dan menghabisinya. Sankar tiba-tiba berbalik kepala membuat musuhnya takut. Dia dengan gila melarikan diri. Sankar mengambil senjata berpanjang 5 meter dari mobil. Tembakan dan membunuh musuh. Tembakan ekstra untuk menjatuhkan yang lain. Kemudian dia ganti peluru dengan 1 tangan. Sankar bergegas, menyalakan senjata dan menembak mati pemimpinnya. Saat ini Sankar tampaknya menjadi pengumpul jiwa. Hanya Raja Neraka yang bisa mengendalikannya. Sankar menumpuk tubuh di tumpukan. Dengan santai mengeluarkan rokok. Tiba-tiba Sankar dipukul dan jatuh ke tanah. Qatari memegang kait besi ke arah Sankar untuk membunuhnya. Sankar tiba-tiba meraih sesuatu dan mengetuk Qatari. Dia angkat tangan menjadi tinju dan memukul dengan keras tapi tidak kena. Kemudian menendang Qatari terbang 20 meter. Qatari berdiri dan melarikan diri. Sankar memegang senjata dan mengikutinya. Qatari tidak ada jalan untuk berlari. Saat ini ada sebuah truk lewat tepat waktu. Sankar dengan pelan-pelan pergi.
Dia mengangkat senjata dan membidik Katari di truk dan tarik pelatuknya. Tidak terduga, habis peluru. Katari menjulurkan lidah dan ejekan Sankar. Dia melambai untuk selamat tinggal tapi truk menabrak paku sehingga berhenti. Kenangan Katari berakhir di sini. Hal ini membuat Konda takut. Katari memperingatkan Konda benar-benar tidak mengatakan dua kata latar belakang. Jika nanti akan ke sini dengannya. Saat ini Konda sudah berada di kantor polisi, menunggu Sankar tiba. Tidak peduli apa yang dikatakan Sankar, Konda setuju. Dia masih berjanji untuk mensponsori gadis itu untuk kuliah di masa depan. Kemudian gadis itu adalah putrinya kandung. Dan dia akan menjadi ayah biologis gadis itu. Cerita berakhir di sini. Tapi adik laki-laki Konda bergegas ke kantor polisi. Dengan sombong bilang Sankar apakah tahu latar bekalang dirinya. Masih menyuruh nanti akan membunuh Sankar. Jadi keduanya mendapatkan keinginan mereka dan datang untuk tinggal bersama Katari. Film berakhir.